Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dari Raza Finansial mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Teman-teman, udah kurang lebih setahun ya Raza terakhir kali ngupload video itu, karena setahun terakhir ini alhamdulillah kita sibuk di offline, maksudnya di secara real life-nya ya, bukan secara online-nya, karena memang 2022-2023 ini sudah masa transisi dan bahkan sekarang udah hampir full offline semua gitu. Jadi memang waktunya agak sedikit tersita untuk bikin konten-konten secara online ini, tapi insya Allah kedepannya kami usahakan untuk bikin konten-konten ini kembali gitu, biar apa ya, tetaplah si channel Razakar ini tetap terus establish gitu ya buat teman-teman semua. Nah, mumpung suasananya masih lebaran kayak gini, dan mungkin ini uploadnya di hari pertama kita masuk kerja lagi ya, atau setelah selesainya cuti bersama, dan saya akan membahas mengenai THR atau tunjangan hari raya. Jadi sebelum kita bahas dulu, kita menjelaskan tentang sejarahnya dulu kali ya. Jadi THR ini pertama kali dicanangkan di masa pemerintahannya Soekarno. Dan beliau itu waktu itu mencanangkan hanya untuk PNS aja, atau pekerja, kalau sekarang kita nyebutnya ASN ya, aparatur sipil negeri. Kalau dulu kan PNS, pegawai negeri sipil. Nah, tapi tahun 1951 itu pertama kalinya banget. Tapi lama-kelamaan akhirnya perusahaan-perusahaan swasta mulai mengadaptasi sistem THR ini untuk teman-teman yang beragama Islam gitu. Jadi biasanya mungkin katakanlah adanya bonus tahunan itu di akhir tahun ini, jadi di setiap hari Lebaran atau Idul Fitri. Dan bahkan sekarang itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk pemberian THR ini maksimal itu 7 hari sebelum hari H Lebaran, kayak gitu teman-teman. Nah, THR ini sendiri itu juga akhirnya menimbulkan sebuah budaya yang kita sering sebut dengan salam tempel ya. Jadi emang untuk yang bekerja nantinya akan ngasihin ke saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya yang belum bekerja gitu, atau masih kecil, atau ponakannya, atau siapapun intinya yang masih hidupnya bergantung gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, dari sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara manajemen THR. Pertanyaan pertama, sekarang nih, hari ini hari pertama lagi masuk kerja, THR kalian masih sisa nggak sih? Ya mungkin ya, sebagian ada yang masih sisa, bahkan sebagian ada yang udah benar-benar habis. Nah, untuk manajemen THR itu sendiri mungkin agak telat kita bahas topiknya, malah setelah Lebaran, harusnya ini sebelum Lebaran ya. Untuk manajemen THR itu sebenarnya sama dengan cara manajemen uang bulanan kita. Dan dia ini hitungannya itu sebagai uang bonus dan bukan uang rutin. Istilahnya dia kalau di kita di financial planning itu ada pendapatan rutin tahunan, ada pendapatan yang tidak rutin atau di luar tahunan itu, di mana ini masuknya sebagai si THR. Kenapa kita hitung sebagai itu? Karena untuk budgeting tadi pendapatan bulanan itu dan budgeting bonus atau tahunan THR ini itu merupakan hal yang terpisah, dikarenakan ini si bonus ini yang nantinya biasanya kita alokasikan untuk dilakukan yang namanya investasi. Jadi kalau emang yang bulanan itu mungkin kita lebih larinya banyaknya ke bayar asuransi, dana darurat, tabungan kita sendiri, kebutuhan kita sehari-hari, bayar hutang dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya si THR ini atau tunjangan-tunjangan lainnya di setiap tahun yang mungkin tidak bisa diprediksi kapan datangnya atau berubah-ubah waktunya, ini yang nantinya akan kita alokasikan untuk yang namanya investasi gitu teman-teman. Tapi ada juga sih yang melakukan manajemen THR ini pada akhirnya kan karena kita banyak ngasih-ngasih ya ke saudara-saudara kita, ke sepupu-sepupu kita, ke ponakan-ponakan kita. Nah, di sana itu dialokasikannya yang ngasih-ngasih itu sebagai istilahnya kalau di kita mah uang keagamaan untuk sedekah, atau alokasinya bisa juga kita anggap sebagai dia konsumsi sehari-hari gitu. Nah, memang manajemennya agak berbeda. Kalau bisa gini, kalau kita ada sisa THR sekarang, bedanya gini ya teman-teman. Kalau misalnya kita uang bulanan itu kita bisa budgeting di awal.
Kalau THR karena tadi ada budaya salam tempel ini, otomatis sisa dari salam tempel ini itu yang nantinya kita alokasikan. Misalnya yang paling prioritas pertama adalah untuk bayar utang. Kalau emang teman-teman punya utang itu harus dibayar atau minimal nyicil lah kalau emang nggak bisa dilunasin. Kedua, ini juga kalau emang kalian udah nggak punya hutang, baru kita alokasikan ke yang namanya investasi gitu teman-teman. Dan investasi ini banyak banget instrumennya, mungkin teman-teman bisa cek di yang pernah saya jelaskan juga di video-video lainnya tentang investasi itu seperti apa. Tapi intinya prioritasnya dua tadi. Kalau teman-teman memang punya hutang, bayar hutang tersebut. Kalau memang teman-teman tidak punya hutang, baru investasikan. Itu pun dari sisa THR yang sudah kita bagi-bagi untuk salam tempel ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan sisa. Makanya jangan dihabisin ya teman-teman, itu di budgeting. Jangan lupa, intinya jangan kita ngasih gede-gedean. Tapi yang penting kalau kita pun ngasih kecil, semuanya kebagian gitu sih. Mungkin segitu aja yang pengen saya bahas untuk edisi lebaran ini, yang judulnya mungkin manajemen THR. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman semua agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Masalahnya bukan di besar atau kecilnya pendapatan, tapi di bagaimana kita memanajemen keuangan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.